Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan pergi rihlanya jalan-jalan diselami dengan mengambil kebaikan. Mudah-mudahan insyaallah kepala tenang, hati pun tenang. Insyaallah bahagia di dunia sampai di akhirat. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kerjanya daripada tim Muslim Community. Tadi ngomongnya Muslim Community atau Muslim Community ya, yang biasa dikenal. Mudah-mudahan insyaallah bagi para pendiri dan segenap komunitasnya, para jajaran panitianya yang saya hormati, mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi insyaallah setiap langkah kebaikannya. Insyaallah mudah-mudahan semua kegiatan kebaikan yang diselenggarakan tentunya hari ini mendatangkan banyak kemanfaatan bagi diri saya terkhususnya, dan insyaallah bagi para jemaah yang hadir umumnya. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada saat diminta ada kajian di Bandung, saya bilang mau bahas apa, karena tentunya kalau ceramah pasti sudah sering didengar dan mungkin banyak juga. Tapi karena saya jarang-jarang ke Bandung, maka saya bilang di Bandung mau apa? Di Bandung minta panggil kita untuk apa? Kalau bedah buku oke. Ternyata bedah buku katanya belum siap. Mau apa? Maunya bahas The Secret of Khulasoh. Gitu ya. Bahas The Secret of Khulasoh. Masya Allah. Saya pernah mungkin sekitar beberapa tahun silam membahas tentang Khulasoh Al-Madad ini, tetapi bukan di Jakarta, namun di kota Yogyakarta. Nah, alhamdulillah hari ini bisa kembali sedikit membedah daripada pembahasan wirid yang umum kita sering baca, dan mungkin Khulasoh Al-Madad tidak asing lagi bagi kita, tetapi banyak juga mungkin yang selama ini tidak benar-benar memahami maksud dibalik buku yang kita bawa kemana-mana dari Khulasoh Al-Madad. Dan justru di sini insya Allah kita akan membahas. Jadi kalau bicara tentang The Secret of Khulasoh, baik kita akan bicara tentang apa yang dimaksud dengan secret dari Khulasoh. Tetapi sebelum kita membahas itu semua, maka kita perlu tahu bahwa alasan mengapa Khulasoh Al-Madad ini sampai dibuat oleh penyusunnya, di mana yang kita sama-sama ketahui bahwa Khulasoh Al-Madad disusun oleh guru mulia kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Umar menyusun ini tentu bukan karena ingin-ingin begitu saja, tetapi di balik beliau menyusun, tentunya beliau memiliki pandangan dan harapan besar bagi orang-orang yang kelak akan membacanya. Kalau dipikir-pikir, Khulasoh ini sudah disusun dari sejak puluhan tahun lalu, tetapi subhanallah akhirnya bisa sampai di Indonesia, bisa sampai di benua-benua lainnya, dan bisa diamalkan bagi para pecinta yang sudah mendawamkannya. Artinya ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa alasan dibalik kala itu beliau menyusun, jawabannya terbukti ternyata ketulusan seseorang di dalam menyusun suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan tertinggal kekal seiring berpindahnya zaman. Ini yang nyusun orang Hadramut, orang Tarim, tetapi bukunya ternyata bisa diterjemahkan dari berbagai macam bahasa. Ya, diantaranya alhamdulillah bahasa Indonesia yang umum kita sama-sama hari ini mungkin banyak yang sudah tidak asing lagi. Kemasan atau buku dari Khulasoh Al-Madad ini banyak sekali cetakannya, dan diantara yang paling-paling ibaratnya yang paling-paling hari ini mumpuni, nikmat secara terjemahan, tidak lari, dan bahkan artinya sangat mudah dipahami, ini buku yang saya genggam hari ini. Buku yang hari ini saya pegang, ini yang seperti ini, paling nikmat. Artinya, Ustazah, banyak nggak orang yang sudah menerjemahkan Khulasoh? Ada beberapa referensi. Saya pernah menemukan Khulasoh sebelumnya pernah diterjemahkan sebelum edisi cetakan ini dicetak. Tetapi berapa kali saya temukan artinya tidak betul-betul bisa mewakili seperti apa yang sesungguhnya kata-kata yang tersirat. Tetapi alhamdulillah dengan adanya terjemahan yang lengkap gitu ya,
dengan yang bisa mungkin kita katakan insya Allah bisa cukup mewakili yang selama ini suka dawamin ratib, suka dawamin apapun wirid yang ada di balik Khulathah, insya Allah juga bisa sama-sama saling mendalami dan menyelami makna yang ada di balik itu semua. Maka sebelum kita bahas tentang isi ataupun apa yang ingin kita uraikan dari Khulathah, sebelumnya kita sama-sama bahas dulu Khulathah itu apa. Dan yang kita sama-sama kenali dengan Khulathah Al-Madad An-Nabawi. Jadi artinya itu kan sebetulnya kitab ini judulnya Khulathah Al-Madad An-Nabawi. Ini aslinya, asli judulnya. Waktu Sayyidil Habib Umar bikin, judulnya buku itu adalah Al-Khulathah Al-Madad An-Nabawi. Khulathah Al-Madad An-Nabawi. Khulathah itu apa? Secara arti, Khulathah bisa kita artikan dia artinya sama dengan intisari. Intisari. Jadi dari sekian banyak azkar, wirid yang kita selama ini kenali, gitu ya, dari berbagai macam referensi, wabil khusus tentunya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya Ibu, kalau kita ngikutin apa yang dianjurin sama Nabi untuk kita baca, mungkin hari ini kita keteteran dan tentunya akan kewalahan. Secara Nabi itu ucapannya adalah senantiasa kebaikan ataupun doa. Kalau kita mau menyesuaikan dengan yang Nabi selalu amalkan, kita mungkin akan apa? Nggak sempat arisan. Boleh jujur. Nggak sempat arisan, ngapain? Lagi wirid, lagi zikir dan seterusnya. Artinya kurang lebih seperti itu. Kenapa? Tentu karena Nabi itu bacaan Qur'annya lain, zikirnya, munajatnya sama Allah lain. Ya, kalau beliau sedang berdoa bermunajat pada Allah lain. Belum lagi daripada doa-doa yang ma'thur, yang memang di sana ada riwayat Nabi SAW minta kita untuk mengamalkannya. Dari sekian banyak yang Nabi ajarkan, yang Nabi perintahkan, maka dikumpulkan oleh banyaknya para ulama sampai jadilah diantaranya Khulathah ini, di mana Al-Habib Umar betul-betul memilih yang mana kiranya wirid yang ideal untuk orang-orang di era masa kini. Jadi betul-betul dari sekian banyak kumpulan wirid, ya ibu-ibu ya, dari sekian banyak kumpulan wirid itu beliau kumpulkan lagi intisarinya, disaring lagi saripatinya, ibaratnya gitu. Sehingga apa yang akan kamu temukan di sini adalah yang paling inti untuk kita baca di setiap harinya. Itu yang paling inti untuk kita baca di setiap harinya. Ya, ini Al-Khulathah. Jadi kalau tidak, Khulathah itu apa? Khulathah itu intisari atau ringkasan. Dari sekian banyak wirid diringkas sama beliau menjadi Khulathah ini. Al-Madad. Kalau sudah bahas tentang Khulathah, Al-Madad itu sendiri artinya apa? Al-Madad itu artinya pertolongan. Maka ringkasan dari pertolongan Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak doa-doa yang Nabi ajarkan, maka doa-doa inilah yang menjadi pegangan kita untuk dapat menyelamatkan dan menolong kita. Hanya betul kalau orang bilang siapa yang mendawamkan Khulathah ini, Allah akan lindungi dia, Allah akan pelihara dia, Allah akan jaga dia secara menyeluruh. Iya, betul adanya. Kenapa? Karena inilah alasan dibalik penamaan Al-Khulathah Al-Madad An-Nabawiyah. Ringkasan pertolongan, ya. Pertolongan siapa? An-Nabawiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi kalau ibu-ibu suka wirid-wirid madad 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 ya Rasulullah. Udah paham arti madad sekarang? Madad huwa maknanya minta pertolongan.
Pertolongan, keselamatan memang yang kita minta sama Allah, tetapi dengan wasilah pertolongan uluran tangan Rasulullah. Pertolongan tangan uluran tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibuatlah. Sebelum kita masuk, saya mau kasih tahu dulu bahwa khulasah ini juga identitas. Siapa pengamalnya, maka dia akan mendapat satu label. Apa itu labelnya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau boleh jujur, orang yang mungkin ya enggan untuk mengamalkan apa yang ada di balik khulasah ini, mungkin mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka keberatan. Maka di balik identitas yang menyatakan kamu siapa, lihat aja wiridnya. Orang nggak usah repot-repot. Lihat wiridnya, baca apa dia. Kalau udah megang aja khulasah madad, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini identitas. Jadi orang kalau sudah punya dawaman dengan rutinan membaca daripada azkar atau apa wirid yang ada di balik ini, maka itu pasti sudah menjadi satu identitas label untuknya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak arti dan banyak yang mengklaim, tetapi yang saya maksud di sini tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang punya musalsal asanid, nyambung dia punya sanad kepada siapa? Junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang akan kita uraikan nanti di balik khulasah ini, kita akan tahu ternyata banyak dari azkar atau wirid yang disampaikan oleh Sayyidil Habib di dalam karya ini. Beliau mengutip dari doa-doanya kaum salihin. Yang mana orang saleh ini udah nggak perlu diragukan lagi, akidah Asy'ariyah. Beliau akidahnya Asy'ari. Beliau juga kebanyakan madhabnya adalah Syafi'i, atau mungkin ada madhabnya yang pasti tidak lepas dari 4 madhab tadi. Kemudian diikat lagi dengan tariqah atau istilah bahasa hari ini tarekat. Jadi al-madad ini mencerminkan apa? Tarekat tertentu, betul. Tapi kalau kamu tanya tarekat apa ini wirid? Tarekat Al-Abi Alawi. Jadi kan kalau ditanya ustazah punya tarekat, iya saya tarekat. Habib Umar bertarekat, nggak usah tarekat. Orang Hadramut rata-rata bertarekat. Tarekatnya apa? Al-Abi Alawi. Itu tarekat kita. Yang mana tarekatnya Al-Abi Alawi itu senangnya ngapain? Ya baca wirid. Tarekat Ba'alawi senangnya baca wirid. Ada tarekat tertentu, contoh Nahsabandi. Ada tarekat lagi kalau saya tidak salah, Qadariyah wa Mu'anadai. Nahsabandi wa Qadariyah gitu ya ibaratnya. Apa yang mereka dawamin? Mereka merujuk pada Imam Nahsabandi, solawatnya yang beliau mencetuskan tarekat ini. Dan kalau ditanya, lah kita tarekatnya mana? Al-Ba'alawi. Jadi orang yang pegang khulasah ini menunjukkan bahwa aliran tarekat dia Ba'alawi. Al-Ba'alawi. Saudara, Al-Ba'alawi itu apa? Banyak. Al-Ba'alawi banyak. Itu semua kaum sufi dari kalangan Hadramut yang betul-betul berjalan dari keturunan siapa? Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Gitu. Ini kalau bahas nggak kelar nih. Saya baru ngutik akarnya dikit. Tapi ibu-ibu yang suka baca, ayo. Ala wa yakunu hamid bakhtiman mithli murtabit birrijali fi tarim ahli silsilah alawiyah min bani alawi amidula madad ya al-ba'alawi amiduna madad ya al-ba'alawi. Jadi kalau nanti dengar qasidah ini
ini kamu lagi minta madad sama siapa? Al-Ba'alawi. Seluruh keluarga besar Ba'alawi kamu lagi panggil nama mereka. Makanya di qasidah itu kan diurain satu-satu. Kal faqihil muqaddam bin Ali fil gaw. Imam Faqih termasuk, Syekh Abu Bakar bin Salim termasuk, Imamul Haddad termasuk, Sahib Ratibul Attas termasuk. Semua para a'immah dari mana ya? Bangsa-bangsa yang sering kamu dengar dari kalangan habaib di kalangan kita, itu rata-rata namanya semua ada di balik Ba'alawi. Nyambung tuh, Ibu-ibu ya. Jadi besok nggak bingung, oh itu yang dimaksud Ba'alawi. Yang hari ini sering disinggung-singgung, iya, ini Ba'alawi. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad, bukan cuma tentang yang wajib dari rukun Islam, tetapi mereka juga punya satu pendekatan khusus kepada Allah, yaitu dengan apa? Mendekatkan diri mereka dengan wasilah amal soleh. Wasilahnya amal soleh. Maka di mana ada hadis qudsi yang berbunyi ya, mazala abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku ya masih dianggap terus mendekat kepadaku sampai dengan apa? Mereka itu selagi masih melakukan perkara-perkara sunnah. Selagi mereka terus mendawamkan perkara sunnah, yatagarrab ilayya bin nawafil. Berarti ini orang mendekat kepada saya dengan yang sunnah sampai-sampai kata Allah dalam hadis qudsi bilang sampai aku cinta padanya. Nah, orang soleh ini dari kalangan Ba'alawi nganggap gini, kita kalau nungguin sholat aja, sementara hidup kita kadang-kadang perlu bersosial juga. Di balik sosial ini mereka ingin yang namanya disebut dengan sosial muamalah dengan orang, gimana caranya nggak kosong mulutnya. Gimana caranya kita habis sholat, kita punya tuntunan, ada doa yang dibaca. Tiap kali kita habis mengerjakan sesuatu, kita tahu ada tuntunan doa yang diajarkan kepada kita untuk kita baca. Maka mereka adalah orang yang menggabungkan apa? Ilmu wal amal, ilmu dengan amal. Makanya wiridnya dipakai, bukan cuma diajarin. Misal ada orang dengar, barang siapa orang yang sebelum tidurnya membaca ayat kursi, maka akan ada hadisnya begitu kan? Allah akan jaga dia, lindungi dia. Bila mana wafat, maka dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Ya ini kathir, banyak hadis-hadis yang kayak gitu. Tapi jadi pertanyaan, selagi yang menyampaikan tidak menunjukkan perbuatan, nggak ada orang yang ngamal. Nggak ada orang yang ngamal. Kenapa amalan-amalan ini mudah diikuti dan mudah orang mengamalkannya? Karena yang mengajarkan dialah pelopor pertama di dalam amalnya. Itu pelopor utama di dalam amalnya. Jadi nggak kaget kita. Habis sholat dia nunjukin apa yang perlu dibaca. Karena kadang-kadang kita perlu tuntunan itu. Habis sholat kita yang kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Thariqah Al-Ba'alawi nggak ada yang bergerak kan? Doa dulu, bahkan doanya bil jamaah. Kenapa Bu doa bil jamaah? Sementara di sana pro dan kontra. Nabi tidak melakukan itu. Sementara kita Ahlus Sunnah ngamalin itu. Besok nggak usah bingung. Kalau ketemu situasi seperti itu nggak usah bingung. Kenapa? Karena saat kita hari ini melihat orang ternyata lebih butuh bukti daripada hanya teori. Anak-anak kita disuruh sama ibu berapa kali? 100 kali sehari ibu ingetin. Tapi kalau kamu tidak contohin, siapa yang mau ngerjain? Dan bertanya, itu adalah kira-kira sesuatu analogi yang sangat sederhana. Kalau kamu hanya bisa perintah, tapi kamu tidak menjadi pencontoh utama, nggak ada yang bakal ikutin. Dan kita, habaibuna, masyayikhuna, nggak mau jadi tukang perintah doang. Mereka justru yang paling mencontohkan habis sholat harus ngapain aja. Duduk di tempat, apa yang dibaca, suaranya dilantangkan agar makmumnya dengar. Dan saat makmumnya dengar, makmumnya lihat,
makmumnya tahu bahwa oh panutanku melakukan amal ini semua, maka mereka akan terus menjalankannya karena itulah apa yang mereka lihat. Tapi kalau nggak ada yang ngamalin, siapa yang mau lihat? Cuma dikasih tahu Nabi katanya kalau habis sholat baca ini, siapa yang mau ngamalin? Nggak ada yang lihat. Dan ternyata bukti di dalam menunjukkan perbuatan itu jauh lebih membuat ingatan melekat daripada hanya ucapan belaka saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kita perlu tahu memangnya kenapa harus ada wirid. Memangnya kenapa kita harus punya wirid? Memangnya kenapa kita harus punya zikir? Lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, fadhkuruni adzkurkum. Kalau lanjutin ayatnya panjang kan? Washkuruni wa la takfurun. Tapi kita lihat apa firman Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, ingatlah padaku, maka aku akan mengingat kalian. Wirid yang kita baca atau doa munajat yang kita baca itu mengantarkan kita pada satu perilaku yang menunjukkan kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ibu-ibu tahu-tahu duduk baca zikir, ibu duduk baca doa, saat ibu mengingat Allah, maka itu adalah salah satu tanda Allah akan mengingat ibu. Tapi saat kita lalai abai, bahkan kita dalam zikir aja tidak, ya, dalam doa tidak, wirid tidak, maka apa? Buah yang kita dapat, Allah pun melupakan kita. Makanya orang yang punya wirid, punya zikir, punya apa, cenderung lebih terasa ada yang jaga daripada yang nggak punya wirid. Ini nanti kita akan uraikan lebih detail. Dari mana tuh? Ya kamu nggak bakalan tahu sebelum kamu ngamalin itu. Kapan kamu benar-benar merasa dijaga? Katanya pas ada suami. Lah kalau suaminya lagi kagak ada. Kapan kamu benar-benar merasa terjaga? Saat rumahmu ada security. Lah kalau security-nya ketiduran. Kapan kamu betul-betul merasa aman? Saat rumahmu dikunci. Betul, ternyata maling bisa bobol juga. Hakikatnya apapun usahamu, dibalik adanya ikhtiar kamu memohon kepada Allah, satu-satunya zat yang super duper mampu melindungimu dari segala bentuk apapun yang terjadi, maka tidak ada yang bisa mengkoneksikan kita untuk bisa jadikan Allah sebagai pelindungmu sebelum kamu mengingat Allah dalam hidupmu. Allah nggak bisa jadi pelindungmu kalau kamu nggak mengingat Allah. Allah tidak mampu bukan karena Allah nggak bisa, tetapi Allah memilih siapa di antara kita yang mengingat Dia, merekalah yang akan kembali diingat olehnya. Fadhkuruni adzkurkum. Aku ingat. In tansurullaha yansurkum. Allah kan selalu mulain gitu ya. Jika kamu menolong agama Allah, dirimu punya urusan akan ditolong sama Allah. Berarti kan yang bakal dilihat sama Allah reaksi kita dulu kan. Kamu gimana sama Allah? Kamu doanya kenceng, nginget Allahnya kenceng, maka Allah akan mengingat kamu dengan kenceng juga. Nah, ini yang punya khulasah boleh dibuka. Saya mau cuman buka muqaddimahnya Habib Umar waktu menulis buku ini. Saya sengaja tidak mencantumkan di sini karena saya yakin ibu-ibu pada pegang hulasoh. Kan hari ini bedah hulasoh. Yang bukunya sama kayak saya, bukunya sama atau mungkin berbeda, wallahu alam, coba aja dicek muqaddimahnya. Tapi muqaddimahnya bukan versi muqaddimah pencetak, tetapi muqaddimah. Kalau yang bukunya sama, buka halaman 16. Yang bukunya sama, buka halaman 16. Sudah ya? Muqaddimah. Saya bacain sedikit aja karena Habib Umar juga menulis muqaddimahnya sedikit banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du fa hadhihi ba'dul awrad allati yanbaghi lis-salik
wa kulli mu'min raghibin fil amal bis sunnah wa nailil qurbi min Allah qira'atu ma tayassar minha wa hiya qalilun min kathir wa man arada at-tawassu' fa alayhi bi muraja'ati al-ummahat fil awrad wal adhkar kal adhkar lil imam an-Nawawi wa amal al-yawm wal laylah li ibn as-Sunni wa ghairihima. Wallahu waliyut taufiq wa ma taufiqi illa billahil aliyhi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itu muqaddimah. Habib Umar sebelum nyusun, beliau buka dengan muqaddimah ini. Apa yang beliau sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ini amal yang diajarkan oleh Nabi. Segala perkara penting jika tidak diawali dengan basmalah maka terputus berkah. Habib Umar nunjukin bahwa awal dia nulis mengumpulkan penyusun khulasah ditulis dengan bismillah. Kemudian hamdalah. Dalam sebuah riwayat juga disampaikan, siapa yang tidak memuja Allah, tidak mensyukuri Allah di setiap perbuatannya dan aktivitasnya, maka juga demikian terputus berkahnya. Maka ibu-ibu kalau perhatiin penceramah, penulis karya gitu ya, pasti selalu mengawali setelah mengucap bismillah dengan memuja-muji Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat tentunya kepada Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarganya. Apa yang beliau sampaikan? Wa ba'du, ini adalah beberapa wirid. Tapi beliau ngomongnya apa? Ba'dul aurat. Aurat berarti bukan satu wirid, tapi banyak. Ini adalah beberapa wirid-wirid untuk para penuntut ilmu dan setiap orang mukmin yang pengen tahu sunnah. Pengen tahu sunnah? Ini kata Sayyid Habib. Yang pada pengen tahu sunnah Nabi, nih ada di sini. Dan siapa di antara kamu yang ingin menjadikan ini sebagai wasilah untuk mendekatkan dirimu pada Allah, ini dianjurkan untuk kita membaca. Hanya saja beliau ingetin sama kita ya, ini adalah ringkasan dari wirid-wirid yang banyak. Beliau sebut hadza qalil. Ini disebut dengan wahya qalilun min katsir. Ini cuma sedikit dari banyak. Ya, kadang-kadang kita kalau nengok khulasah, ya Allah, segini kita belum bisa ngamalin semua. Tapi kata Habib Umar bilang wahya qalilun min katsir. Ini sedikit dari banyak. Sedikit dari banyak. Banyaknya berapa itu ya? Allah alam, kita nggak tahu. Kan minal awliya ushalihin, orang-orang soleh punya wiritannya masing-masing. Punya wiritannya masing-masing, Masya Allah. Ini wahya qalilun min katsir. Berarti kalau disebut dengan khulasah benar banget. Karena ini adalah ringkasan dari yang ada. Diringkas lagi. Adapun yang ingin lebih banyak lagi wiridnya, ini aja belum kelar udah mau wirid yang lain gitu ya. Habib Umar tapi ngomong, siapa yang pengen memperbanyak, pengen meluaskan zikirnya, meluaskan lagi amalan bacaannya, ada kitabnya Imam Nawawi judulnya Adhkar. Silahkan kamu buka kitab beliau, karangan Imam Nawawi, Al-Adhkar. Itu wirid semua. Dan hadis-hadis Nabi tertuai semua di sana. Ya. Selanjutnya ada yang nanya, kira-kira amalan apa ya dari wirid-wirid untuk hari-hari, yaum wa laila, pagi petang, pagi malam, suka nggak begitu? Kalau zikir yang kamu temuin di YouTube, zikir petang, zikir zikir pagi itu, zikir pagi, zikir petang, itu mah kagak ada apa-apanya. Sama beliau, kata beliau, sana silahkan kamu buka kitabnya Li Ibn Sunni. Ada seorang ulama dengan karya Ibn Sunni. Ibn Sunni punya karya ini ngasih tahu kita amalan yang tepat sehari-hari, sampai malam mau ngapain aja. Kita mikir ya Allah, kapan ya bisa ngaji kitabnya Imam Nawawi Al-Adhkar, atau mungkin kitabnya Imam Amaliyah Harian dari Ibn Sunni. Dan masih banyak sumber-sumber lainnya. Ini cuma 2 yang disebut referensi oleh beliau. Berarti kalau ada orang mengklaim ini tidak sesuai Nabi, kamu kira Imam Nawawi itu nggak berjalan di jalannya Nabi?
Imam Nawawi yang ngarang Riyadhus Shalihin itu kurang famous apa itu? Hah? Dan kalau kamu cari apa yang ada di balik Khulasah ini, semua referensinya bisa merujuk ke azkar. Berarti orang yang menyalahkan Khulasah sama dengan menyalahkan karyanya Imam Nawawi. Sementara di antara mereka banyak yang menganggap wirid itu tidak boleh, wirid itu tidak penting, wirid itu hanya untuk diri sendiri, sementara mereka mendewakan Imam Nawawi. Catat baik-baik. Jadi kadang-kadang karena nggak paham, nggak punya jawaban. Sekarang saya kasih tahu jawabannya. Apa yang ada di Khulasah tidak pernah menyimpang dari haditsun sahih. Tidak menyimpang dari para pakar ulama terkemuka yang memang mereka sudah divalidasi bahwa ajaran mereka tidak menyimpang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dari hal itu kita sama-sama perlu yakin bahwa beliau di sini menyampaikan kepada kita muqaddimahnya. Sebetulnya kalau dari awal kamu sebelum ngamalin dan kamu baca muqaddimah, kamu gak bakalan punya keraguan dalam mengamalkan isi yang ada di Khulasah Al-Madad. Gak ada lagi. Buat apa ragu? Oh, ini ternyata sumbernya Imam Nawawi. Siapa yang mau nyalahin Imam Nawawi? Hakata. Dari situ beliau kemudian baru masukin niat. Nah, ini kita lihat kok beliau langsung niat belajar sebelum beliau nulisin amalan lainnya. Ya kan? Yang punya buku coba lihat. Habib Umar langsung naruh niat dari awal tulisannya. Wayat ubi masya. Kita disuruh ngapain? Baca wirid niat belajar. Para salik penuntut ilmu kata suruh niat belajar bahkan dari bangun tidur. Sebelum ngapa-ngapain dia taruh paling awal niat belajarnya. Biar hari-harinya tidak terbuang sia-sia. Baru di situ kemudian yang pertama beliau cantumkan tentang adab bangun tidur wa mahawalih. Ibu-ibu bisa buka sendiri. Adab bangun tidur dan lain-lain. Dari sini Habib Umar juga mengutip apa yang dikatakan oleh Imamul Haddad. Sebelum saya bahas apa yang disampaikan Imamul Haddad, beliau menyampaikan apa yang Imam Haddad katakan, al-awrad la tanfa illa ma'ad dawam. Itu ada di beliau kutip, wala tu'athir illa ma'al hudud. Wa amma kathratul awrad ma'al ajalah wal ghaflah wa qillatul hudud ma'allahi ta'ala fa nafa'aha dalil wa laysat takhlu min nafa' wa dafa' insyaallah. Ini ketahuilah bahwa sesungguhnya wirid itu tidak bermanfaat betul-betul bagi kita kecuali kita baca secara rutin. Kalau sudah rutin baru berasa khasiatnya, baru berasa efek sampingnya. Kalau belum rutin belum terlalu ngefek apa-apa. Jadi kalau kita tanya kapan nih Khulasah akan punya bekas di hati, saat kamu sudah bisa dawam. Kapan bacaan-bacaan semua wirid dari yang kamu baca akan betul-betul ngefek di hatimu saat kamu sudah menjadi orang yang rutin dalam mengamalkan wirid tersebut. Kalau belum rutin, berapa banyak orang frustasi gara-gara wirid? Berapa banyak orang sumpek malah berbalik karena wirid. Katanya wirid itu ngilangin sumpek. Kenapa saya malah jadi sumpek? Malah yang disalahin wiridnya. Itu pasti salah loh. Salah di dalam mengamalkan, nggak betul-betul dalam pengamalannya. Karena orang kalau betul-betul dalam ngamalinnya, maka diingetin, pertama dibaca secara rutin, kedua, dan wirid-wiridmu itu tidak akan berpengaruh kecuali jika kamu baca dengan kehadiran hati. Wabahan. Banyak dari kita yang baca, tapi sedikit dari kita yang menghadirkan hati dalam bacaan. Ini kalau kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah aja, kita pasti ngejar cepetnya ketimbang ngejar rasanya, ketimbang menyelami artinya, gitu kan? Jadi bacanya cepat, oke. Jadi yang kurang itu keumuman selain rutin, yang kurang juga hudurnya hati, artinya hati yang hadir. Orang bacanya nggak pakai hati. Banyak wirid yang dibaca kata Imam Haddad tergesa-gesa, lalai. Ya udah baca cepet-cepet, hati kemana-mana, mata ngelihatnya kemana? Sambil kemana-mana, istilahnya sambil ngapa-ngapain.
sedikit yang baca dengan kehadiran hati. Hanya karena apa? Makanya akhirnya di situ dia ngerasa manfaatnya sedikit. Tapi ada tapinya nih, ingat ya. Namun tidak menafikan manfaat dan perlindungan di balik wirid tersebut. Artinya, walaupun kamu baca wirid dalam keadaan hati lalai, walaupun kamu baca wirid dalam keadaan tergesa-gesa, itu tidak menafikan kalau kamu tetap kecipratan manfaatnya. Nggak ada orang yang baca wirid nggak ada manfaatnya. Walaupun kamu masih di levelnya baca tergesa-gesa, level baca pengen cepat-cepat selesai, ingat wirid itu tetap punya manfaat. Tidak pernah dinafikan manfaat bagi pembaca. Ini yang disampaikan oleh Imamul Haddad. Jadi kita ingat, nggak ada wirid yang nggak ada efeknya. Sama seperti tidak ada majelis ilmu yang tidak ada efeknya. Semuanya kebaikan ada efeknya. Walaupun kita tidak mengerjakan dengan setulus-tulusnya, tapi efeknya tetap dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam doa yang kita baca, kenapa orang sering bertanya-tanya, mana sih zikirnya? Karena tahu betul jibillatul insan, manusia punya kebiasaan gak senang disuruh. Gak senang. Suruh wirid aja gak senang dia. Baca apaan lagi sih? Lama banget, panjang banget. Kapan selesainya nih? Sampai jam berapa? Itu tabiat manusia. Manusia nggak suka disuruh-suruh. Manusia nggak suka disuruh-suruh, nggak suka dikasih satu kegiatan yang sifatnya terus-menerus. Nggak, hakikatnya manusia nggak suka begitu. Tapi kapan manusia menjadi luluh? Saat dia tahu manfaat dibalik perbuatannya. Saya mau tanya, ada yang suka olahraga? Hah? Kalau bisa milih, kalau ada orang yang tidur perutnya jadi kempes, pasti milih tidur semua. Nggak ada yang mau olahraga. Ada yang enak, kenapa mau yang susah, katanya kan gitu. Iya. Tapi saat disampaikan bahwa olahraga tuh melancarkan sirkulasi darah, kemudian oksigen di tubuh jadi berjalan dengan lancar, ditambah lagi tubuh orang yang bergerak lebih sehat daripada orang yang diam, terus dikasih manfaatnya, lama-lama luluh nggak? Luluh. Orang kalau dikasih satu perintah, tetapi di balik perintah itu diberikan benefitnya yang terus menerus. Kamu kalau begini, kamu begini, nanti kamu kalau begini, nanti kamu begini. Makanya wirid pun dihadirkan pahalanya. Wirid-wirid yang kita baca juga didatangkan manfaatnya. Jadi kalau ditanya, apa sih manfaatnya orang zikir? Padahal kalau sudah dikaitin manfaat zikir, Allah ingat kamu itu udah cukup. Allah ingat sama kita itu udah cukup sebetulnya. Tapi manusia masih nanya lagi, apa lagi? Kalau cuma zikir aja, apalagi? Maka dikasih tahu. Beberapa dari yang ulama sampaikan kepada kita melalui hadis Nabi besar Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya zikir itu, bacaan kita dalam munajat doa, tatrudu syaitan, itu mengusir syaitan. Kan tahu tuh setan demen banget nempel sama kita. Setan demen banget ngintil, nyamuk aja kalah. Kalau buat setan untuk mepet kita dan ngedampingin kita di dalam setiap peran kehidupan, maka di situ adalah PR-nya gimana caranya kita membuat mereka terusir. Ternyata nggak ada yang bisa ngusir dia kecuali dengan zikir. Kecuali dengan zikir. Zikir ngusir syaitan, betul. Apalagi ternyata kita semua mengincar ke sana sini nyari ridhonya Allah. Ternyata ridhonya Allah pun terletak pada apa? Pada sejauh mana kita mengingat Allah. Jadi kalau dibilang di wirid itu mendatangkan ridhonya Allah, betul banget. Selanjutnya apa? Zikir juga menjadi sebab menghilangkan gelisah gundah di hati kita. Orang yang di hatinya punya gelisah, punya gundah, hatinya khawatir, hatinya nggak tenang, hatinya apa? Ternyata doa juga kan yang Nabi ajarin. Allah katakan dalam ayat dalam firman-Nya,
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hatimu menjadi tentram, hatimu menjadi tenang. Wah, Nabi SAW ngajarin sama kita, minta suruh baca doa, yang mana doa itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala singkap segala kesedihan dari hati kita. Doa. Nanti ada di beberapa part. Ternyata zikir-zikir yang dibaca menjadi sebab hati gelisah jadi sembuh. Lalu buat apa lagi? Hati menjadi lapang. Loh, hati jadi lapang. Nabi Musa sekelas nabi aja berdoa sama Allah minta hati lapang, apalagi kita. Terus mau tiba-tiba bercita-cita, lapangin ya Allah hatiku tanpa doa. Pengen hidup hati lapang, gembira, senang, sentosa, sejahtera, tapi gak ada doa. Sementara seorang nabi pun meminta Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Musa minta sama Allah. Jadi kadang-kadang kalau kita tanya apa manfaat dari zikir, jangan kamu sepelekan manfaat dari zikir. Wah, di balik zikir ternyata ada sebab yang membuat kesejahteraan hidup kita, kebahagiaan hidup kita, ketenangan hidup kita terletak pada zikir yang kita baca. Selanjutnya apa? Membentengi diri bahkan dari kejahatan manusia, bahkan dari kejahatan setan, jin dan lain sebagainya. Maka saya selalu ngingetin sama ibu-ibu semua ya, pada seluruh yang hadir, adik-adik semua, kita percaya kalau ada jin, percaya ada jin, ada syaitan, kita percaya. Masa kamu nggak bisa menerapkan kepercayaan tambahan, yaitu dengan kamu mendekatkan diri pada Allah, jin dan setan gak bisa dekat sama kamu. Manusia yang mau menyakitimu juga gak bisa karena adanya penjagaan dari Allah. Contoh, berapa banyak orang hari ini yakin kalau dia misalnya dikirim, nah, kalau dikirim paket mah gak apa-apa. Ini dikirim bahasa, dikirim apa tuh? Kirim santet, dikirim apalagi lah, guna-guna dan lain sebagainya. Saya kadang-kadang suka nanya sama orang-orang yang kayak gitu, maaf, kamu ngerasa kamu disantet? Iya. Punya wirid gak? Ada Ustazah. Saya baca wirid, saya baca itu apa zikir, saya baca ada wirid yang didaumin, ada. Berarti kamu gak kena santet. Karena wirid itu selalu jadi benteng. Tapi kalau ditanya, ente ngerasa disantet? Iya, saya disantet. Saya punya wirid? Enggak. Oh, pantes. Nggak bingung saya. Oh, pantes. Kenapa? Karena pentingnya kita yakin bahwa di balik wirid yang dibaca itu menjadi benteng. Kalau orang punya wirid, jangan pernah percaya kalau dia dikirim. Jangan pernah percaya. Kenapa? Nggak bakal. Kalau kamu betul yang mendawamkan bacaan tersebut, siapa yang mau ngirim? Kamu kira benteng yang dibuat dengan dengan wirid yang kita baca itu benteng abal-abal? Bukan abal-abal ini. Jadi nggak ada. Dibilang benteng, betul. Itu menjadi benteng. Sama halnya dengan menguatkan hati dan badan. Menguatkan hati dan badan, berarti badan kita bisa jadi kuat dengan zikir. Bukan Rasulullah ngajarin zikir sama Sayyidah Fatimah? Waktu Sayyidah Fatimah ngeluh badannya capek, ya Rasulullah ajarin apa? Zikir, bukan? Apa Rasulullah nyuruh mijit? Kata Rasulullah, ya ente capek wajar, pijit dulu deh badan. Enggak, dia ajarin ini amalan, nih amalan. Jadi kadang kalau orang pikir wirid zikir itu nggak penting, dari mana asal muasal nggak pentingnya gitu? Karena ternyata Sayyidah Fatimah aja putrinya mengeluh keletihan, diajarinnya doa, baca wirid. Sebelum tidur amalin ini, insya Allah pagi-paginya kamu udah sehat bugar, udah seger bugar katanya, udah nggak ngerasain. Khairun min khadim. Nabi bilang itu amalan lebih utama dari pembantu yang bantu kamu. Berarti kan kalau ada orang udah ngamalin subhanallah, 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 subhanallah ya, sebelum tidur 33 subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, ditutup 34 gitu ya. Tapi badan masih pada ngerentek. Oh, boleh jadi wiridnya belum benar.
Atau bisa jadi, ada tambahannya, bisa jadi dia punya penyakit lain. Dan seterusnya begitu. Tapi yang yakin apa? Nah, menguatkan. Kemudian selanjutnya, nerangin hati. Hati seseorang bisa menjadi buta, gelap, tanpa arah, tanpa cahaya, karena dia nggak tahu cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mengingat Allah, nggak ada hati yang tertutup. Bahkan yang menyingkap kita punya tabir dosa itu adalah istighfar. Wal istighfar huwa dzikir. Istighfar itu zikir. Membuka pintu taubat melalui istighfar yang kita baca. Jadi kalau orang mikir doa nggak penting, gimana ceritanya? Bahkan juga mendatangkan rezeki. Bener banget tuh. Orang terlilit hutang di zaman Nabi, ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, aku terlilit hutang. Kalau bahasa kita, saya lagi dikejar-kejar sama siapa? Mantan kolektor gitu ya, lagi dikejar-kejar gitu ya. Sama Nabi disuruh ngapain? Suruh baca doa. Semuanya ada. Kalau ibu-ibu tanya, Ustazah itu semua ada di mana sih? Di antaranya salah satunya di Wirdul Latif. Semua doanya ada di Wirdul Latif. Biar gimana kamu nggak sumpah, biar bagaimana kamu itu dapat rezeki, biar gimana hatinya tenang, biar gimana, semuanya ada di Wirdul Latif. Dan itu maksud. Ada hadisnya Nabi SAW. Kemudian menghapus dosa. Itu beberapa manfaat. Masih banyak lagi manfaat daripada zikir. Sekarang ibu bisa lihat di sini. Saya tampilin daftar isi kurang lebihnya dari daftar isi khulasah ini. Kalau ibu bicara tentang khulasah madat, ada wirid banyak di dalamnya. Kalau ditanya Ustazah bisa sehari nerangin khulasah madat? Nggak bisa. Bukan sehari, malah ini 2 jam doang. Kira-kira bisa nerangin apa? Kita ambil yang paling umum kita baca. Maka di situ saya kasih garis kuning. Yang akan kita bahas lebih mendetail adalah ratibul adat dan ratibul atos. 2 ratib ini yang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Banyak pengamalnya. Tetapi kalau ditanya tentang keistimewaan, yang penting taunya bagus aja. Kayak gitu, yang penting bagus baca. Enggak, tapi kita mau nguraiin. Karena setiap yang menulis ratib ini punya sebab, musabab kenapa dia merangkum dari wirid ini. Jadi perhatikan ya, dalam khulasah madat, daftar isi yang ada, Habib Umar pertama mencantumkan doa Asmaul Husna. Karena itu adalah salah satu sumber di mana tawassul kita dengan nama-nama Allah yang agung. Dan itu menjadi sebab doa kita cepat diterima. Kemudian di situ ada qasidah-qasidah. Ternyata uniknya daripada khulasah ini, beliau tidak hanya mencantumkan doa-doa ma'thur, tetapi doa-doa dari munajatnya kaum sholihin juga ditaruh sama beliau di situ. Saya selalu ngingetin, kenapa kita perlu membaca doa munajatnya kaum sholihin, karena kita tidak punya susunan kata seindah kaum sholihin. Dan kadang-kadang kita ini terlalu fakir ilmu sehingga kita dalam berdoa kita nggak tahu mau minta apa. Dan itu semua terwakili oleh munajatnya orang soleh. Jadi kalau kamu buka khulasah, kamu akan dapati di lembaran-lembaran awal itu ada doanya, ada munajatnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ada munajatnya Imamul Haddad, ada munajatnya Habib Ali Habsyi, ada juga munajatnya Al-Habib Abdullah Al-Idrus, munajatnya semua ada di situ. Ada Habib Abu Bakar Al-Adli, semua munajatnya ada di situ. Ikuti sama beliau. Buat apa? Buat jadikan munajat kita semua. Ilahi nas'aluk bil ismil azam wajahil Mustafa farrij alaina ya Allah bismillahi maulana ibtadaina wa nahmadu ala na'mahu fina ya Allah. Kalau kita sesuaikan bangun tahajud kita dengan doa kita, saya jamin Bu, doa kita standar banget. Standar banget doanya. Iya, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Tapi begitu kamu coba rasain suatu waktu tahajud
Tapi kamu coba selami munajatnya mereka-mereka soleh, kaum soleh ini. Kamu mau selami. Apa tuh ilahi nas'aluk bil ismil a'zam mujahid Mustafa Farid Ali. Saya terangin dong, nggak ada waktunya. Ya, ada wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, munajatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Di situ ada juga doa setelah sholat. Tentu semua ini ada di mana banyaknya hadis sahih yang mengerucutkan kepada kita tentang amalan yang Nabi kita ajarkan. Kemudian ada surat-surat pendek, kita bahas sedikit. Surat-surat pendek yang tentunya di situ ada juga anjuran Nabi untuk kita mengamalkannya. Kahfi, wal Buruj, wal Muzammil, ya kan? Di situ semua Nabi ajarin, Yasin, wal Waqiah, Tabarak, kemudian Sajadah, semua ada di situ, bukan yang nggak ada. Ajarin sama kita apa? Tuh, biar bisa jadi yang bisa terus mendawamkan apa yang Nabi ajarkan. Dikumpulin jadi satu sampai ke Hizbun Nasr, Imamul Haddad. Bacanya kapan? Sama beliau disusun habis zuhur. Kemudian Hizbul Bahar, bacanya kapan? Habis asar. Loh, kata orang-orang bilang Waqiah dibaca habis subuh, ada yang baca Waqiah subuh. Loh, kok Habib Umar nyusun nih, bacanya malah habis asar. Itu ada alasan nggak? Ada. Itu di kitab Tadhkirun Nas, salah seorang kaum sholihin, saya lupa nama tepatnya. Ini beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dalam mimpinya lalu bertanya, ya Rasulullah, kalau aku ingin baca Waqiah, maka idealnya kapan? Rasulullah bilang baca di waktu asar. Itu tertulis di kitab Tadhkirun Nas. Setelah itu, maka menjadi dawamnya orang Tarim baca Waqiah itu asar. Karena mereka percaya dengan mimpinya kaum sholihin kepada Rasulullah SAW. Rasulullah nyuruh aku baca Waqiah di waktu asar. Mereka pun bacanya waktu asar. Artinya tidak menafikan kalau saya nggak keburu asar, boleh nggak bacanya pagi? Boleh. Nggak keburu asar, boleh nggak bacanya tarik ke malam? Boleh. Ya nggak boleh jangan. Nah gitu ya. Oke. Di situ juga Hizbul Bahar Syekh Abu Hasan Asy'adzali. Ada penamaan Hizbul Bahar bukan asal nulis gitu. Tapi karena di situ ada cerita. Ya, apa ceritanya? Panjang. Ya. Kemudian ada wirid sakran yang paling menjadi wirid sering disalah-salahin. Wirid sakran ini sering menjadi wirid yang katanya orang kalau keberatan bisa gila. Dia bilang ini wirid yang paling sering disalah-salahin. Padahal emang mana ada wirid bikin gila? Yang bikin gila adalah hatimu yang belum siap wirid. Nah, ada wirid bikin gila. Baca sakran gila nggak? Berasa saya kalau baca sakran kayak ada berat di leher. Ada yang baca begitu berasa berat di leher, itu pasti jinnya lagi pegel, ngapain ente baca? Lehernya lagi disentil-sentil sama jinnya, kenapa dibaca? Gitu. Nah, karena ente ngusir saya, kata dia bilang. Iya, nggak ada wirid yang bikin begitu, nggak ada. Yang ada tuh betul wirid seperti yang tadi saya sampaikan. Tadi di antara keutamaan zikir ada nggak yang bikin pala pusing? Ada nggak yang bikin badan jadi berat? Ada nggak yang bikin toto ntar pikiran jadi ngaco jadi gila? Nggak ada. Yang bikin gila kita sendiri. Kita yang belum siap mendawamkan sesuatu lalu memaksakan diri untuk dawam. Kalau sakran nggak ada. Wirid sakran itu diberikan julukan wirid sakran, bukan wiridnya orang gila. Tetapi beliau yang menulis atau yang merangkum daripada wirid sakran, beliau sendiri punya julukan sakran. Karena terlalu gilanya sama Allah. Habib Abu Bakar Sakran itu ya. Itu sampai dikatakan dalam sebuah ahli sejarah dari biografi beliau. Beliau itu kalau buka baju nggak pernah depan orang. Selalu kelihatan ketutup, pakai jubah terus, rapi. Artinya nggak pernah kelihatan tangan pendek, tangan apa, nggak rapi terus gitu ya. Satu ketika saudaranya Habib Umar Mahdhar itu penasaran betul. Kenapa sih saudara saya nih Abu Bakar Sakran nih kayak emang beda sendiri dari saudara-saudara yang ada? Secara dia bersaudara tuh belasan, banyak. Kenapa semuanya wali? Tetapi yang paling menonjol Abu Bakar Sakran. Kenapa sih, ada apa sih dengan dia? Maka satu ketika Habib Umar Mahdhar itu ngumpet ngikutin saudaranya masuk ke dalam kamar. Begitu diintip, saking pengen tahu apa yang tidak diketahui tentang saudaranya,
begitu dibuka bajunya lagi dibuka, itu sekujur tubuhnya darah yang mengalir itu ya jalan kan, darah kita nggak bisa lihat aja. Kalau kita bisa lihat kan darah ini nggak diem, darah ini jalan kan dengan sirkulasinya dan dipompa oleh jantung. Tubuh beliau itu aliran darahnya kelihatan dari saking bunyinya tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan masih banyak lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu orang kalau sudah betul-betul meresapi dari makna zikir. Nah, kalau kita kan lagi belajar pelan-pelan gimana caranya kalau zikiran itu ada rasanya gitu ya, ada nikmatnya, terasa betul-betul candu, pengen lagi dan lagi, berarti gitu. Nah tapi tidak benar ya, saya katakan tidak benar kalau wedi sakran bikin kita jadi gila, enggak ada. Kemudian selanjutnya Warda Imam Nawawi. Ini juga unik nih, orang yang berguru atau yang betul-betul fokus dengan karyanya Imam Nawawi. Saya pernah penasaran nih, tahu nggak kalau Imam Nawawi punya wirid? Dan dibaca nggak hizibnya Imam Nawawi? Dan di Khulasah Al-Madad semua ada. Ya, Hizbun Nawawi bahkan hizibnya atau bacaan Imam Nawawi pun ada, wiridul Imam Nawawi. Jadi biasanya itu nyusul dari Allahumma inni tahtu bidur billah tuluhu masya Allah kuflu la ilaha illallah sampai selesai kan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alaihi wasallam selesai. Itu setelahnya langsung Hizbun Nawawi. Itu langsung dibacanya dengan wiridun Nawawi. Wiridnya Imam Nawawi. Maka sekarang yang ingin kita uraikan tentang ratib. Ratibul Attas dan Ratibul Haddad. Saya mau tanya semuanya di sini sudah mengamalkan Ratibul Haddad dan Ratibul Attas? Insya Allah sudah dawam setiap hari? Insya Allah. Dan mudah-mudahan bagi yang baru ingin dawam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan. Begitu juga dengan diri kita semua, insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Apa itu ratib? Ratib itu sesuatu yang tersusun. Tersusun dengan apa? Dengan rapi dan tertib. Ya, bacaannya susun. Dulu saya waktu namanya anak kecil, saya kan ke Hadramut umur 11 tahun. Saat itu udah kenal Ratibul Haddad tapi belum kenal Ratibul Attas. Indonesia lebih populer Ratibul Haddad. Ya, awalnya gitu ya. Antara Ratibul Haddad sama Ratibul Attas memang lebih dahulu populer Ratibul Haddad. Jadi waktu kita kecil, orang tua kita sudah biasa baca Ratibul Haddad, sampai ke Hadramut Ratibul Haddad apa, Ratibul Attas masih gitu. Nah, dengan kepolosan saya nanya nih sama musyrifah saya, kenapa harus ada 7, harus ada 4 misalnya, harus ada 40, harus ada 50. Itu adalah bentuk dari kepolosan saya kala itu nanya. Terus dia bilang sama saya gini, ya binti, dia bilang, sini nak, kamu tahu berangkas uang? Tahu. Kenapa dia disebut sebagai khazanah? Artinya sebagai apa namanya? Ini khazanah, lemari berangkas. Kenapa dia dianggap sebagai benda yang berharga? Yang berharga berangkasnya apa isinya? Isinya dong, tentu yang membuat si berangkas ini menjadi berharga karena bayangan adanya sesuatu di dalam isi berangkas. Dia bilang gitu. Baik, wirid, zikir yang kamu baca, semua itu kan kamu tahu isinya yang menjadi khasiatnya. Iya betul. Tapi bisa nggak orang buka berangkas tanpa kodenya? Nggak bisa saya bilang. Nah, yang beliau susun dengan urutan yang beliau sudah tentukan, itu kode berangkasnya. Itu kode berangkasnya. Jadi katakanlah Imamul Haddad punya khazanahnya, beliau punya apa? Beliau punya harta karunnya di dalam berangkas itu. Beliau bikin sandinya. Kamu mau buka ibaratnya bacaan saya ini terkait khasiatnya, buka kodenya, itu sandinya. Bukan kata beliau. Jadi semenjak dari situ ya, suka awal-awal saya ngaji, jangan lebih jangan kurang, nanti berangkasnya nggak aku buka. Ya, lalu ada orang bilang, loh kalau lebih nggak apa-apa dong, kan gitu. Kalau lebih nggak apa-apa, karena kan lebih itu baik gitu.
Nah, di situ saya juga pernah nanya sama salah seorang guru gitu, jawaban dia, kalau yang sudah dari sananya diberi angka, maka fokuslah dirimu pada angka itu. Jika ingin tambah, lakukan di luar itu. Gitu ya, fokus sama angka itu. Karena di situ pasti ada rahasianya. Rasulullah kenapa nyuruh kita subhanallah 33? Padahal kan bisa aja 100 kalau beliau mau. Ada wirid yang dipatok oleh beliau angka tertentu, ada wirid yang diperbolehkan melebihkan angka tersebut. Contoh, barang siapa yang membaca sholawat di hari Jumat 80 kali, atau lebih, bahasa gitu. Nah berarti dilebihkannya itu menjadi 100 kan? Lebih 100. Berarti itu gak ada masalah. Tapi sesuatu yang Nabi sudah patok, katakan disitulah sirnya, rahasianya. Begitu juga dengan ratib yang kita baca. Ya, kamu akan temukan la ilaha illallah di ratibul haddal 50, di ratibul atas 40. Yang tahu cuman yang nyusun. Itu kode sandi yang dia bikin. Dari Imamul Haddad dan Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka di sini kalau kita mau bahas secara menyeluruh, wa amma haqiqatul hizb wal wirid wal ratib fahuwal ma'mul bihi ta'abbudan. Jadi kita harus ingat hakikatnya hizb, wirid, ratib adalah sesuatu yang diamalkan dengan tujuan apa? Tujuannya menyembah Allah. Nggak ada tujuannya buat syirik, menjadikan bermohon kepada sesuatu selain daripada Allah. Nggak ada. Tujuannya menyembah Allah tetap. Karena kita bertawassul dengan amal soleh. Jadi kalau kita ngamalin wirid ini alasannya apa? Tawassul. Tapi tawassulnya sama apa? Amal soleh. Boleh Ustazah? Boleh. Karena ada hadis Nabi yang menceritakan tentang kisah 3 orang yang terkurung di dalam goa. Panjang lagi ceritanya, sedikit aja. Pokoknya dia terkurung di dalam goa. Ini hadis sahih, orang ceritanya ada di dalam. Hadis sahih Nabi bercerita tentang ini. 3 orang ini terkurung di dalam goa, masing-masing tawasul dengan apa? Yang satu tawasul dengan dirinya karena bakti sama orang tuanya. Satu tawasul karena dulu pernah mencegah diri dari maksiat. Satu lagi tawasul karena dia pernah beramal soleh. Berarti tawasul dengan amal soleh itu boleh. Jadi jawabannya gitu. Jadi wirid ini apa? Ini amal soleh. Dengan tujuan apa? Kembali kepada menyembah Allah. Nggak ada tujuan selain daripada itu. Jadi jangan dikira mintanya sama wirid apa segala. Terbalik. Wiridlah wasilah kita meminta kepada Allah. Konsep itu dipahami. Sedangkan dibilang hizib, wirid, dan ratib secara istilah. Kalau bicara tentang istilah dari sisi bahasa, kumpulan zikir, doa, munajat, tawajjuh sama Allah, membuat kita mengingat, mohon perlindungan, dijauhkan dari keburukan, minta kebaikan, minta dibukakan kefakiran, doa semua kan itu. Allahumma inna duha-duha qalbaha jabal-jabal, Allahumma in kana zuna ahbabana wal muslimina fis sama' fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Di antara doa-doa semua apa isinya? Munajat bukan? Minta dibuka sama Allah. Kalau saya fakir tolong kayakan. Kan gitu. Untuk apa? Minta dibukanya pintu ma'rifat. Biar kita yang tadinya kenal Allah sedikit jadi lebih. Hasilnya kita jadi paham. Hati jadi khusyuk. Pikiran jadi tenang. Berarti dikit-dikit selalu ingat Allah. Dikit-dikit selalu ingat Allah. Maka yang pertama yang kita mau bahas sedikit aja. Ratib itu sendiri Ustazah, ada nggak dalil perbacaan sesuai dengan perintah Nabi? Kalau kamu tanya ada. Tapi saya nggak bisa ngupas karena masing-masing punya syarahnya. Jadi saya cuma kasih referensi ya. Untuk Imamul Haddad ada kitabnya Syarah lil Imamul Haddad, Ratibul Haddad. Untuk Ratibul Atas ada kitabnya lagi khusus namanya Al-Qirtas, karangan cucunya sendiri. Cucu ketiganya yang nyusun. Setiap adanya peletakan, contoh dalam hadis ini contoh aja, saya cuma mengutip. Kalau kita baca ratib ada amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na Rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu apa? Ayat Quran kan? Nah, ini dibaca ayat Quran. Ada hadisnya enggak tentang? Ada. Ini hadisnya. Dari hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya Nabi SAW bersabda apa? Siapa yang baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, berarti ayat itu. Baca itu pada malam hari, ada penekanan malam hari. Makanya kenapa ratib itu dijadiin malam? Pada malam hari, maka dia akan diberi kecukupan sama Allah. Hadal hadis, ini hadis. Saya nggak kasih pembahasan satu-satu, tapi cukup satu aja, bahwa di situ ada hadis. Begitu juga selanjutnya, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'. Ada hadisnya, tapi nggak bisa dibahas di sini, karena satu-satu jadinya. Nanti kamu cari apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ada hadisnya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada hadisnya. Masing-masing kalau kamu mau cari referensi dari hadisnya, kamu akan ketemu. Tapi masalahnya itu butuh waktu yang cukup, karena itu ada di syarah. Ada kejelasannya. Setiap dari bacaan punya khasiatnya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan ratibul atas, sama. Maka di sini yang kita mau bahas tentang 2 ratib ini. Pertama, yang saya mau kasih tahu bahwa ratibul atas, ratib pertama yang ada sebelum ratibul haddad. Secara Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu adalah gurunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi ratib atas itu disusun lebih dulu, iya. Baru kemudian ratibul haddad disusun. Nah, ini satu juga pelajaran ngajarin sama kita, Ibu, ya. Kadang-kadang kita hari ini lihat, ya Allah, indah betul hubungan antara seorang guru dengan murid ini. Jarak antara Imam Al-Haddad yang ada di Kota Tarim dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu jaraknya cuma beberapa jam. Ya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas adanya di kota Huraidah, sementara Habib Abdullah Al-Haddad di Kota Tarim. Ya. Tapi bayangkan, Al-Imam Al-Haddad sudah tahu tentang susunan ratib yang disusun gurunya. Tetapi saat beliau menemukan satu permintaan dan adanya peluang di antara magamnya beliau yang mungkin sudah merasa cukup untuk kembali menyusun ratib yang baru, itu tidak disalahkan oleh gurunya. Justru ratib ini malah jadi ratib yang berdampingan. Jadi kalau di Hadramut ini dibaca dua-duanya. Adapun orang yang mau mengamalkan salah satunya pun tidak masalah juga. Tapi biar kita tahu, ternyata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas siapa? Gurunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad ngambil sanad ilmu dari beliau salah satunya. Disusun tentu untuk tujuan sarana zikir pada saat tersebut oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nanti kita bahas sedikit terkait apa yang beliau statementkan tentang ratibnya tersebut. Kemudian begitu juga latar belakang dari ratibul haddad yang disusun oleh Imamul Haddad. Imamul Haddad bikin ratib juga bukan asal ikut-ikutan tren. Oh, mentang-mentang gurunya bikin, saya juga mau bikin. Enggak, punya alasan. Makanya kedua ratib ini, saya selalu katakan, ratib ini antara ratibul haddad dengan ratibul atas, dia adalah 2 perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dan rohani kita. Saya katakan, adapun ratibul atas itu menjaga kita secara lahiriah, diri, tubuh, dia butuh ratibul atas. Nah, kalau ratibul haddad, dia untuk jiwa. Karena dikatakan orang yang mendawamkan ratibul haddad umumnya jaminan terkuatnya adalah husnul khotimah. Husnul khotimah. Nah, kalau ratibul haddad, ratibul atas apa?
Banyak, nah nanti kita uraiin pelan-pelan. Tapi fungsinya gitu, dua ratib ini sama-sama memiliki manfaat yang tidak kalah hebatnya. Pertama yang kita bahas tentang Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, berarti manfaat daripada Ratibul Attas. Apa itu? Inilah statement yang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sendiri katakan. Ratibi hada, dalam salah satu karya beliau ya, yang dikutip oleh cucunya sendiri yang menulis ucapan kakeknya. Ratibku ini, kata Habib Umar, kalau ada yang baca rutin, setiap hari baca rutin, dawam setiap hari dia baca rutin, maka akan berdampak apa bagi dia? Maka ratibku ini akan menjadi benteng yang kokoh untuk mereka. Sekokoh apa kalau kamu tanya? Beliau yang kata, khairun min arba'ina farisan, lebih utama daripada 40 prajurit berkuda yang menjaga. Kamu saat dijaga satu prajurit berkuda aja sebetulnya kan sudah jadi ada apa? Ada yang jagain ya. 2 prajurit berkuda jagain kamu, ada yang jagain. 3 prajurit berkuda, tapi satu Ratibul Attas, bentengnya kata beliau lebih utama dari adanya 40 prajurit berkuda jagain kamu. Dan 40 penjaga yang siaga berdiri tanpa apa? Tanpa sedikit pun bergeser jauh dari. Berarti 40 prajurit berkuda jagain kamu, 40 orang siaga untuk melindungi kamu. Ratibku lebih utama daripada itu. Itu kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ratibku lebih utama daripada itu. Bahkan kalau sudah 40 berkuda aja kalah, lebih utama 40 orang siaga kalah, dia melindungi kita dari mana? Dari segala penjuru mara bahaya, gangguan manusia, gangguan jin, bahkan bencana yang kamu tidak lihat. Nah, yang kamu gak lihat. Ada Ratibul Attas. Jadi ini yang ngomong siapa? Yang nyusun sendiri. Yang nyusun sendiri ngomong begitu. Di antaranya lagi, berarti tadi sudah tahu, Ratibul Attas jadi benteng ya, benteng kokoh, melancarkan rezeki. Ratibul Attas disebutkan Masya Allah sebagai sarana yang memudahkan kita untuk mendapat rezeki. Keutamaannya banyak. Satu lagi diantaranya, pernah satu ketika datang kepada seorang Sayyid Umar orang-orang yang berkeluh kesah tentang apa? Keadaannya ekonominya sulit, mau cari makan susah, biaya hidup kian hari kian bertambah. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau? Habib Sayyid Imam Isa bin Muhammad Al-Habsyi ini ngajarin apa? Ayo amalin baca Ratibul Attas. Baca ratib ini. Baca Ratibul Attas, dawamin. Enggak lama dari dia ngedawamin itu, maka dia pun menemukan adanya keberkahan lantaran keberkahan Ratibul Attas. Rezekinya subhanallah jadi berkah. Nah, kalau ngomongin berkah nih ibu-ibu tahu nggak sih kalau rezeki berkah itu apa? Hah? Rezeki berkah itu apa, tahu nggak? Biar tahu gitu, berkah itu apa gitu. Karena kadang-kadang orang tuh selalu berpikir berkah itu banyak. Tahu nggak? Jadi saya mau kasih tahu berkah itu komposisinya ya. Berkah itu apa? Dan kenapa rasanya penting ada berkah dalam rezeki, dalam hidup, dalam amal dan lain sebagainya. Saya mau kasih contoh. Berkah itu kiranya seperti penyedap rasa atau garam. Mecin. Yang kerenan dikit penyedap rasa gitu. Penyedap rasa atau garam, katakan gitu ya. Berapapun kamu membuat suatu makanan, tapi kamu lupa garam, apa rasa makanannya? Hambar, gak enak ya? Baik. Berkah itu seperti itu. Qalilul barakah, sedikit aja berkah itu tuh yang ada, sebegitu punya dampaknya. Bagaimana kalau banyak istilahnya? Dan orang kalau rezekinya ada berkah, sama kayak makanan ada penyedap rasanya. Enak gak rasanya? Enak. Ada garamnya, enak gak? Nah, kalau punya ada makanan tapi gak ada berkahnya, enak gak rasanya? Banyak orang punya rezeki tapi gak ada berkahnya, gak enak rasanya. Hambar, hampa.
Tapi begitu biasa, cuman semangkok, tapi rasanya enak, luar biasa. Begitu ada rasanya, penyedap rasanya, itu dikenang-kenangnya luar biasa, keingetnya luar biasa. Kira-kira seperti itu. Orang kalau hidupnya dapat berkah, berkah itu bukan tentang banyaknya, tapi berkah itu tentang adanya segitu tetapi bermakna. Adanya segitu tapi bermakna. Rasanya tidak bisa dilupa. Masya Allah. Begitu sangat-sangat melekat deh di dalam hati kita. Sebab apa? Adanya berkah. Dan diantaranya itu ratib itu membawa kita punya hidup jadi berkah. Di rezeki kita berkah, dalam kehidupan kita urusannya nyangkut berkah, semuanya berkah. Berkah, subhanallah ya. Mau nggak mau. Selanjutnya manfaat daripada ratibul atas mendatangkan ampunan. Ada manwarat. Begitu juga yang dikatakan dari karya-karya cucunya, bahwa sesungguhnya orang yang mendawamkan. Ini siapa yang ngomong? Syekh Ali bin Abdullah Baras. Berarti orang yang punya hubungan dekat, muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Murid dekat, sampai-sampai orang yang mau baca Fatihah buat Habib Umar harus kirim Fatihah sama Syekh Ali Baras. Sampai saking dekatnya begitu di antara murid sama guru. Beliau ngomong, barang siapa yang tekun mengamalkan ratib ini, maka dosa-dosanya akan diharapkan dapat diampuni. Nah, berarti ini ada apa? Ada jaminan dari yang nyusul. Ada bilang, orang kalau punya ikatan sama kaum solihin kayak merasa bertanggung jawab untuk doain kita. Kaum solihin itu kayak merasa tanggung jawab, ya Allah, dia sudah ngamalin apa yang aku susun, maka dengan kedekatan dia sama Allah, dia yang sukarela memintakan ampun kepada Allah buat dosa-dosa kita. Makanya kita disuruh datang ke Nabi, minta ampun lewat Nabi. Datang kepada kaum solihin dengan tawassulnya kita dengan mereka. Untuk apa? Biar kita punya apa? Biar kita punya hubungan sama mereka, jadi menjadi sebab mereka pun berkenan memohonkan ampun dari dosa-dosa kita. Masya Allah. Itu sebagian. Kalau bahas kirtas 2 jilid. Saya cuma ngutip yang penting-penting aja. Kirtas 2 jilid. Manfaat ratibul atas lainnya. Tentu doa dikabulin. Iya. Kenapa? Wa idza sa'alani la'utiyanna. Lanjutan hadis qudsi yang saya sampaikan di awal tadi. Mazala abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah. Kalau orang udah dicinta sama Allah, orang soleh, udah dicinta sama Allah, apa jaminannya? Kalau minta dikasih. Kita mendekatkan diri sama Allah melalui wirid, membuat kita semakin dekat, sampai lama-lama Allah cinta sama kita. Kalau sudah Allah cinta, kalau kamu minta, kamu dikasih. Makanya setiap ada di antara kita yang sudah rasain ya, contoh dawam sama satu bacaan, katakan ratib di sini. Atau ibu pernah juga merasakan mendawamkan burdah, merasakan mendawamkan hadrah basaudan, misalnya kayak gitu. Ibu ngerasa saya kalau doa di situ diijabah, karena bacaan itu sudah menjadi jembatan wasilah. Di mana wasilah yang membuat Allah cinta pada kita? Kalau Allah sudah cinta, mau minta apa? Wa idza sa'alani la'utiyannah, wa idza sta'adani la'u'adannah. Kalau dia minta, saya kasih. Dia minta dijaga, saya jaga, kata Allah. Subhanallah. Doa dikabulin. Keberkahan, dikasih kelapangan rezeki, dijaga, perlindungan. Sampai dalam salah satu referensi saya juga pernah baca ya, manfaat daripada baca ratib ini, baik itu ratibul haddad atau ratibul atas ya, Allah beri perlindungan 40 kanan, 40 depan, 40 kiri, 40 belakang. Apa nih 40 rumah? Gara-gara satu orang baca, 40 rumah ke kanan kecipratan berkahnya. Satu orang baca, 40 rumah di depan kita kecipratan berkahnya. Satu baca, 40 kiri, 40 rumah kiri dari sisi kita kecipratan berkahnya, begitu juga belakangnya. Jadi kadang-kadang kalau dibilang ratib ini bisa nolak balak, betul bagi pembacanya. Makanya dulu begitu terjadinya huru hara, mulai adanya kerusakan, yang dibekalin apa? Ratib. Baca, karena itu buat melindungi kita.
Di antaranya kan Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor ya. Itu orang-orang pejuang-pejuang 45 dulu itu, yang pejuang-pejuang buat merdekain negeri ini, dikasih jimat. Ibu tahu nggak jimatnya apa? Ratib, dipulung-pulung sama dia. Ditulis, jadi tulisan kecil dipulung dijadiin kano. Nih buat jagain ente. Tahu-tahu orang kita kebal-kebal. Orang kita kebal-kebal. Itu karomahnya Habib Empang. Sekarang ibu pulung-pulung ratib, ibu belum tentu kebal. Itu dulu, itu zamannya Habib Abdullah bin Muhsin, dikasih ratib pada kebal-kebal. Sekarang bikin sendiri, coba dulu sebelum keluar rumah ya. Saya udah kebal atau belum? Masuk ke dapur, coba potong bawang, tangannya iris sedikit. Kalau masih kepotong berarti belum kebal. Nah, itu karomahnya Habib Abdullah Empang. Nah, apa yang beliau berikan penyuluhan? Mereka memerintahkan semua kampung, semua daerah, baca ratib, baca ratib, baca ratib, biar merdeka, biar merdeka. Jadi salah satu asbab merdekanya kita, walaupun itu tidak ada di catatan sejarah, tapi asbabnya gara-gara ratib-ratib yang dibaca oleh orang tua kita. Orang tua. Makanya sampai sekarang berapapun kali orang mau berusaha bilang ratib ini tidak boleh dibaca, siapa yang berhentiin orang buat baca ratib? Gak ada. Karena orang tidak bisa menafikan kalau sudah merasakan nikmatnya, siapa yang bisa berhenti dari kenikmatan tersebut? Enggak, udah ngerasain khasiatnya. Saya ngerasain, saya ngalamin. Baca ratib terhindar dari ini, baca ratib Allah lindungi, baca ratib berapa banyak rumahnya orang. Itu salah satu orang tua saya, rumahnya berapa kali ada kejadian malingnya 3 hari nyangkut di genteng, di plafon nggak bisa turun gara-gara ngamalin ratib. Padahal duitnya ada, apanya ada, jadi malingnya turun ke bawah gara-gara kelaparan, nggak bisa keluar. Setiap kali mau turun katanya rumahnya rame terus. Benar nggak berarti kalau dibilang 40 khairun min arba'ina farisan, 40 prajurit berkuda ngejagain terus? Ya benar. 40 orang siap siaga jagain terus? Ya benar. Kamu aja yang nggak berasa, yang berasa malingnya. Tiap kali ngelongok ke rumah ada hajatan, tiap kali ngomong ada hajatan, terus aja kayak gitu, nggak selesai-selesai. Kenapa? Rumahnya dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu juga ketenangan hati, kemudahan urusan. Bahkan ada satu ramalan yang diajarkan dari muridnya dari cucunya Al Habib Umar bin Abdurrahman Attas juga. Barang siapa orang yang membaca 41 kali daripada Ratibul Attas, 41 kali dibaca, 41 kali dengan niat apa? Apapun niatnya. Niatnya apa aja? Mau anak datang jodoh mau niat lunas hutang, mau niat dapat rumah, mau niat apapun niatmu, baca dengan niat 41 kali ini. Ada yang menyatakan bahwa insya Allah hajatmu bakal sampai. 41 kali. Nah, di sini diajarin yang disebut dengan dibaca berulang 41 kali dalam satu waktu ya. Maksudnya gitu. Saya pernah ngajarin orang, nggak apa-apa kalau nggak bisa 41 kali dalam satu hari. Kejar aja selama yang kamu mampu. Misalnya sehari bisa 3 kali baca, sehari bisa 4 kali baca, sehari bisa sampai ke 41 kali. Ya mudah-mudahan enggak. Tapi sejauh ini yang pernah saya kasih begini, hajatnya magri semua, hajatnya sampai semua. Apalagi kalau perkara jodoh. Ya. Nah, itu buat teman aja gitu, apalagi buat jodoh. Niat mau dapat jodoh, orang baik. Yang penting kuncinya jangan pernah niat itu mau dapat jodoh sama dia itu. Jadi kalau minta tuh pakai adab ya. Mau minta jodoh nggak apa-apa, minta jodoh, tapi umum. Minta yang terbaik, tapi tidak menspesifikkan hajat. Dan arti, oh saya maunya sama dia ya Allah. Kalau nggak dia, udah mendingan gak usah nikah aja. Ini berat kalau ini kayak gini, doanya nggak pakai adab namanya. Minta sama Allah yang terbaik. Sama, kamu pengen rumah, pakai adab. Ya Allah, saya pengen banget rumah itu. Kalau memang bagimu rumah itu baik untukmu, dekatkan, berikan, sampaikan. Tapi kalau rumah itu nggak baik buat saya, gantikan yang lebih baik daripada itu. Gantikan lebih baik daripada yang kupinta. Itu adab dalam berdoa.
Ya Allah, saya minta jodoh. Datengin ya Allah. Kalau bagimu baik untuk aku segera menikah, nikahkan aku. Jika tidak, maka buat hatiku tenang, damai, lapang sampai datang jodohku. Itu doa yang adab tuh begitu. Doa yang benar tuh kayak gitu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala pakai adab. Tapi dia minta mohon sama Allah sampai dengan santun. Nah, itu 41 kali. Maka di sini saya mau ngingetin, kalau ditanya ratib itu isinya sebenarnya yang mana? Saya tahu bocorannya baru Ratibul Atos. Ratibul Haddad saya belum nemu nih. Ya, tapi yang pasti kurang lebih begini. Kalau Ratibul Atos yang disebut dengan ratibnya, yang betul-betul disusun oleh siapa? Oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atos, itu dari bacaan setelah Lau Anzalna. Berarti setelah bacaan apa? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillah. Dari a'udzu itu sampai ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Stop sampai di situ. Itu yang murni disusun oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman. Itu murni. Lah, yang itu awalnya Fatihah, buntutnya Fatihah sampai sekian banyak, itu siapa yang susun? Cucu ketiganya yang menyusun kitab Al-Qiltas. Itu disempurnain lagi sama beliau. Jadi beliau yang baca, ajarin kita, ayo mau kan baca ratibnya Habib Umar, harus Fatihah sama Habib Umarnya, diajarin adabnya, tawasul sama yang menyusun ratibnya, baca Fatihah kita sama Habib Umar, kemudian baca kita Lau Anzalna Hadzal Quran. Itu menurut beliau adalah apa yang memang sepatutnya diidealkan sesuai dengan kebutuhan di zaman tersebut. Itu sudah dilengkapi. Begitu juga Fatihah menyusul selanjutnya. Al-Fatihah ila Rasulillah. Nah, bagi yang mau mengamalkan amalan 41 kali ini, ya, dari apa namanya tuh boleh bacanya itu yang diulang dari ratib yang murni disusun oleh Al-Habib Umar. Jadi misal ibu duduk di atas sejadah, lagi punya hajat, butuh benar-benar Al-Fatihah ila Rasulillah, Al-Fatihah ila sahibul ratibul atas ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim law anzalna hadzal qur'ana ila akhir, baru a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim sampai ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Gak usah baca ghufranaka dulu. Ulang lagi ke a'udzubillahi samil alim minasyaitonir. Jadi yang ratib yang dimaksud 41 kali itu, yang inti ratib itu. Yang inti. Itu kalau ibu bacanya satu waktu. Kalau nggak baca satu waktu ya kelarin loh, sampai selesai, nggak apa-apa. Jadi Ustazah saya hari ini baru mau nyicil. Ya kalau nyicil ya tentu bukan jaminan seperti yang tadi. Kalau saya waktu itu sempat ngasih, coba dibaca 41 kali Ratibul Atas, niatin dengan hajatmu masing-masing, mudah-mudahan hajatnya magdi. Susun tapi lengkap. Nah, ini yang hari ini saya bagi amalannya, ya, apa yang saya dapat dari guru-guru saya. Yang dimaksud dengan hajat tadi sesuai dengan tuntunan yang ada oleh karya di dalam Qiltas 41 kali. Tapi yang diulang yang inti ratib atasnya, yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman atasnya. Nah, itu yang diulang-ulang. Baru nanti kalau udah 41 kali ujungnya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau Al-Habib Abdullah ada di depan, kalau Al-Habib Umar ghufranaka wa yukallifullahu nafsan adanya dia. Ya, ayat itu adanya dia. Kurang lebihnya begitu. Nah, inilah sedikit sekelumit dari manfaat Ratibul Atos. Paham sampai di sini, Ibu? Jadi semua amal ala hasabun niyah, masing-masing niatnya untuk bisa ngebaca baca itu ya, masing-masing niatnya. Kemudian selanjutnya kita bahas manfaat dari Ratibul Haddad. Ada apa dengan Ratibul Haddad dan kenapa Imamul Haddad menyusun karya beliau itu? Oke, jadi Al-Imamul Haddad didatangi seorang murid yang kemudian berkeluh kesah menyampaikan, "Bib,
sekarang itu banyak ajaran yang menyimpang, yang membuat hati anak-anak kita menjadi gelisah mau ikut ajaran yang mana. Ini di zaman Imam Haddad loh. Jadi ada satu sekte aliran tertentu di sana. Nah, si aliran ini nih membuat gelisah. Padahal masa itu aliran itu nggak gimana-gimana, tapi sudah membuat khawatir keluarga dari Al-Ba'alawi. Ini gimana anak-anak kita nih? Beb, tolongin dong Beb. Takut akidahnya, takut keyakinannya, takut mereka menyingseng dari jalan kakek moyangnya. Tolong dong Beb, kumpulin atau susunin satu bacaan yang kiranya dengan kita membaca itu akidah anak-anak kita terpelihara dan terjaga dari penyimpangan tersebut. Maka Imam Al-Haddad kemudian tawassul. Di balik tawassulnya kemudian jadilah karya susunan Ar-Ratibul Haddad. Semenjak dari kejadian itu, maka Imam Al-Haddad memerintahkan, bacalah ratibku ini di setiap tempat yang kalian bisa baca. Wah, di semua masjid di kota Hadramut akhirnya dari semenjak itu ya mulai mendawamkan Ratibul Haddad di mana tempat. Terus Ratib Haddad semenjak disusun dibaca Ratib Haddad. Nah, Ibu mau tahu nggak kalau Al-Habib Abdullah Al-Haddad baca ratib kapan? Imam Al-Haddad baca ratib kapan? Imam Al-Haddad, jadi kalau kamu tanya di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, kalau penyusun Al-Imam Al-Haddad baca ratibnya itu habis sholat Isya. Tunggu dulu ya. Baca kapan? Habis sholat Isya. Itu Imam Haddad bacanya gitu. Habis sholat Isya. Habis sholat Isya baca. Jadi orang-orang habis sholat baca. Habis sholat Isya baca. Habis Isya bacanya. Itu Imam Al-Haddad sampai beliau wafat. Kecuali apa katanya Ramadan. Kalau Ramadan habis maghrib. Karena kan habis Isya ada taraweh. Jadi diganti habis maghrib. Itu selama Imam Haddad hidup, itu adalah waktu yang dipilih oleh beliau untuk baca. Tetapi setelah beliau wafat, murid-muridnya punya alasan kuat. Murid-muridnya kemudian menjadi pelopor yang membacanya habis maghrib. Gara-gara apa? Gara-gara dilihat orang-orang kalau habis sholat Isya yang pada kerja, yang pada apa, udah pada capek, dia pada bubar. Sehingga yang tersisa di masjid sedikit orangnya. Maka murid-muridnya inisiatif. Ini kalau kayak gini sedikit yang ngamalin ratib. Jadi sama dia inisiatifnya itu diganti bacanya habis maghrib. Kata beliau apa? Harapannya yang nungguin Isya, gara-gara etikaf di masjid di waktu mabainal maghrib wal Isya, mereka bisa sambil nunggu sampai baca ratib. Itu adalah pandangan yang kuat dan hari ini pun diperkuat. Karena salah satunya kita di Hadramut bacanya kapan? Kamu tanya, saya di Hadramut bacanya habis azan Isya. Di Hadramut kita bacanya habis azan Isya. Walaupun secara penyusunan, coba kita buka. Habib Umar ratib kapan? Nah, bukan bulan maghrib. Kalau bulan maghrib bacaannya sih itu bacaannya Wirdul Latif itu. Ba'dal maghrib. Secara penyusunan ba'dal. Jadi dia masuknya wirid maghrib ya. Wirid di waktu maghrib. Anakku lihat. Jadi yang merasa kuat baca setelah Isya boleh ngikutin Imam Haddad langsung dari penyusunnya. Tapi yang merasa daripada saya lelet, ngalalai, bisa bacanya kapan? Habis maghrib. Habis maghrib. Tapi kalau mau sesuaiin sama penyusun bacanya habis Isya. Nah, gitu waktunya. Itu terus dibaca sampai wafat Imamul Haddad. Baik. Maka di sini manfaat Ratibul Haddad salah satunya yaitu dia menjadi sarana perantara kita menuju Allah. Seorang yang betul-betul ingin sungguh-sungguh, katanya dibilang ya, seorang murid membaca ratib ini adalah sarana perantara bagi kita menuju Allah Ta'ala. Ini tadi sudah saya terangkan. Imam Al-Haddad setelah Isya dan subuh malah. Ada yang habis subuh. Itu cara baca paling sempurna. 2 kali sehari.
Tapi kalau kita bisa sekali aja, cukup sekali. Sehari semalam, dianggap cukup. Paling utama habis Isya, setelah sholat Isya. Kalau di bulan Ramadan, ini yang tadi udah saya terangkan. Kemudian setelah itu, selain jadi perantara, dia justru bukan cuma ngejagain diri. Makanya saya bilang kenapa Ratibul Haddad itu seolah lebih kuat ya, ininya, karena dia sistem menjaganya menjaga wilayah, negara, kota dari keburukan. Si pengamalnya itu bukan cuma dirinya yang dilindungi, bukan cuma keluarga, tapi satu wilayahnya dijaga sama Allah. Ratibi hadza, diantaranya Ratibul Haddad itu sampai dibilang benteng yang sangat-sangat kokoh, yang begitu kuat, yang nggak bisa dirubuhkan dengan mudah. Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang yang rajin baca ini, negaranya bakal dijaga dari bentuk kesulitan, cobaan, bahkan kehancuran. Baik, kalau negara bisa kecipratan, kota bisa kecipratan, gimana ahli keluarga kita? Gimana anak-anak kita? Itu lebih kecipratan lagi ya. Di antaranya juga mu'min haziyaratul ghina wal barakah wal khair fi dar. Bertambahnya kekayaan, keberkahan serta kebaikan di rumahnya. Orang kalau yakin nih sama ratib ini, insya Allah usahanya berkah. Habis berkah tambah lagi apa? Insya Allah kebaikannya banyak, kekayaannya nambah, kebaikan untuk isi rumahnya, seisi rumah anak ya, cucu mantunya, insya Allah semua dijaga. Makanya ibu-ibu perhatiin orang tua dulu benar-benar ngejaga ratib ini bu, sampai dia kalau baca tuh kuping anak-anaknya dengar semua, ya kan? Mau tuh anak duduk nggak duduk, segala anak kecil lari sana lari sini, tapi jangan dikira itu nggak ada manfaatnya. Kan saya ingetin kalau ibu nggak bisa baca dengan suara lantang, zaman sekarang sudah zamannya mudah, setel YouTube, nyalain ratib. Pokoknya antara maghrib sama isya jangan bikin lengah waktu anak-anak kita untuk menggunakan waktu itu sia-sia. Jangan. Itu waktu paling mahal benar. Lalu dulu Hadramaut ada seorang dari kalangan al-masyhur, bang, apa, satu marga al-masyhur. Orang ini dikenal kaya raya, punya usaha besar di Hadramaut. Satu ketika dia punya modal, ceritanya mau belanjain barang, ini keselip nggak tahu di mana, dan jumlahnya nggak sedikit. Jumlahnya sejumlah ngisi toko baru. Bisa bayangin aja, jumlahnya besar. Nyari nguplek kemana tuh dana keselip, nggak ketahuan, nggak ketemu. Dibantuin anaknya, udah. Dibantuin seisi rumah, udah. Sampai toto azan maghrib. Begitu azan maghrib, udah dia bilang sudah, ini waktunya azan maghrib. Udah bukan waktunya lagi ngurusin dunia, ini waktunya antara ibadah sama Allah. Sama Allah. Ditinggalin tuh urusan perkara nyari duit, dia ibadah di masjid, sholat maghrib sampai i'tikaf, munajat, baca Quran. Anaknya habis sholat maghrib mikir, kesiannya abah, kesian abah, muter-muter nyariin uangnya nggak ketemu. Inisiatif lah anaknya, dia cari pulang ke rumah, dicariin uangnya. Tahu-tahu nemu lah di tunggangan si abah. Kalau kita bilang, kalau zaman dulu mungkin nunggangnya masih pakai kuda atau nunggangnya ada di selipan, disitulah ibaratnya tunggangan itu duitnya ada di situ. Saking senengnya namanya nih anak nemuin uang, bahagia dong. Dia buru-buru lari ke masjid ngabarin abahnya. Abah, bilang. Abahnya lagi baca Quran, kaget dengar suara anaknya. Ada apa? Kata abahnya bilang, uangnya sudah ketemu. Mukanya merah abahnya. Kata abahnya bilang, kamu ngajak saya ngomong urusan dunia antara maghrib sama isya. Anaknya kalau kita bilang kaget deh, loh kirain abah bakal seneng. Orang dari tadi nyari-nyari, tapi begitu antara maghrib sama isya pas dipotos diajak ngomong, malah merah mukanya, malah nunjukin muka nggak suka. Kamu ngajak saya ngomong di antara maghrib sama isya. Kamu tahu nggak kemuliaan dan harta yang lebih berharga di antara maghrib sama isya melebihi dari harta yang kau pegang itu.
Dibilang sama abahnya kayak gitu, saya lebih rela ditusuk pakai pasak dari api. Besi dipanasin, tusuklah saya pakai api, gitu dia bilang, daripada ngajak saya ngomong perkara dunia di antara maghrib sama isya. Kamu ya waladi, infakin, kalau kita bilang anggap ya, uang itu katakan misalnya 300 juta, 500 juta, uang itu pergi infakkan kepada orang yang membutuhkan. Saya nggak mau lagi pakai uang itu buat modal usaha. Gara-gara uang itu bikin saya lalai, lengah di antara maghrib sama isya. Amma anta, sementara kamu wahai anakku, keluarlah kamu dari Tarim 1 tahun, jangan pulang kecuali kau bawa adab ke sini. Jangan pulang sampai kamu bawa adab ke sini. Gak ada orang Tarim yang gak tahu adabnya antara maghrib sama isya. Pergi kan, suruh belajar, anak malah dikirim belajar adab sana di luar. Atau dia bilang, ente boleh masuk Tarim lagi kalau ente sudah punya adab. Kalau belum punya adab jangan masuk ke Tarim. Segitunya. Gimana dengan anak-anak kita sekarang? Gimana mereka di antara maghrib sama isya? Saya nggak mau ngomongin antara dia sama kitanya dulu dah. Jadi besok kalau udah masuk antara maghrib sama isya, ibaratnya mulai hari ini, setel tuh di rumah ratib. Gampang bu, nemu bentara ratibul haddad, ratibul atas antara maghrib sama isya. Pokoknya mau tuh anak lagi bengong, tuh anak lagi manjat, tuh anak lagi kemana-mana, dia kupingnya denger ratib. Dan itulah yang bikin kenapa ratib begitu melekat. Bahkan saya waktu ke Hadramut, orang baca ratibul atas saya diem, ratibul haddad saya ikut baca. Karena itu yang orang tua kita lakukan terlebih dahulu. Mereka baca ratib suaranya lantang, anak-anaknya dengar, dan bacaannya satu-satu. Bukan bacaannya buru-buru pengen cepat selesai. Bacaannya satu-satu, didengar sama anaknya sehingga menjadi hafal di telinganya. Dan itu juga jadi hirsul wiqayah buat menjaga anak-anak kita, cucu-cucu kita insya Allah. Itu dibaca, itu diamalin. Setel TV-nya, setel suaranya, biar dengar serumah. Hatta orang-orang yang bantuin kita di rumah biar juga dengar baca ratib. Antara maghrib sama isya. Kemudian, orang yang rajin baca ratib, dia bakal selamat dari apa? Minhu. Di antaranya, bahayanya racun, hewan buas, atau hewan-hewan lainnya. Jadi binatang-binatang serangga yang bahaya atau binatang apapun, ratib bisa ngejaga sampai sejauh itu. Dan yang paling top dan paling populernya, diberikan husnul khatimah. Ini cita-cita kita semua, Ibu. Ya, harapan kita semua daripada ratib ini, hasil akhirnya husnul khatimah. Artinya orang kalau nggak banyak amalan, banyak apa gitu ya, husnul khatimah. Bahkan diingetin Bu, kalau kita nih terbilang orang yang dulu mudahnya terlalu bebas, mudahnya terlalu lalai, mudahnya terlalu lengah, dan banyak kebaikan yang tertinggal jauh dari kehidupan kita, maka gunakan akhir masa tuamu itu dengan memanfaatkan ibadah di antara maghrib dan isya. Gunakan ketertinggalanmu dari ibadah dari masa mudamu yang tertinggal itu dengan fokusnya kamu ibadah di antara maghrib sama isya. Dan ternyata kalau kita tahu bonus endingnya husnul khatimah, siapa yang gak mau? Di dalam ratibul atas ada doa husnul khatimah. Begitu juga dengan ratibul haddad. Ratibul haddad minta doa husnul khatimah. Kenapa? Karena Imamul Haddad, kenapa dia yang lebih mencolok? Karena sejak awal Imamul Haddad nyusun ini dengan harapan menjaga akidah. Akidah kita biar gak nyimpang. Makanya berharap dengan husnul. Di situ ada ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ada doa khusus spesifik minta diwafatkan atas agama Islam. Imamul Haddad itu kan tinggalnya di Hawi. Dari Tarim tuh nggak tapi jauh, Hawi, Hadramut, di Hawi, punya masjidnya sendiri, rumahnya, tapi nggak mau dikubur kecuali di Zambal. Di Zambal, di Tarim. Imam Haddad dikubur di Zambal kan? Di Zambal, di Tarim. Nah, kata para kaum salihin, guru-guru kita ngajarin, kalau kamu baca ratib, begitu sampai di bait ya dzal jalali wal ikram
amitna ala dinil Islam. Itu di hatimu sisipkan niat kamu, pengen kamu diwafatin di mana? Niat kamu pengen kamu diwafatin di mana? Yani ada orang yang muhibbinnya sama Madinah, cinta sama dia, terjalan amitna ala dinil Islam fil Madinah, fi Makkah, au fi Tarim. Orang-orang yang ta'alluq sama Tarim pengennya diwafatin di Tarim. Amitna ala dinil Islam fi Tarim, fi Tarim, fi Tarim. Mintanya diwafatin ya. Karena biasa kalau diwafatin di Tarim dikuburnya di Zambal, dekat tetanggaan sama orang solehin. Pentingnya memikirkan kalau wafat mau dikubur di mana, karena kita ternyata bukan cuma mikirin tetanggaan di dunia, tetapi tetanggaan di alam barzakh. Karena tetangga alam barzakh itu juga memiliki keutamaan buat kita. Ibu bayangin kalau bertetangga sama orang soleh, kita bisa jadi kecipratan selamat. Kata Nabi, bagi setiap orang yang beriman, di hatinya harus punya keinginan diwafatkan di kota Madinah. Karena kata Nabi apa? Orang yang meninggal di kota Madinah dikubur di Baqi, malaikat malu nanya-nanya macam-macam sama dia karena saya tetangganya. Saya tetangganya, malaikat mau nanya man rabbuka, Nabi di situ nggak berani dia. Malu. Mikirin tetangga di kuburan aja penting, iya. Mikirin tetangga di kuburan penting. Kecuali kita orang soleh mau meninggal di mana aja mah, menjadi penerangnya nggak apa-apa. Tapi model kayak amalan kita masih sedikit, ayo cita-cita cari. Saya mau dikuburin yang dekat-dekat sama kaum muslimin, orang-orang muslimin yang baik-baik, yang apa ya? Karena nggak mungkin dong bertetanggaan yang satu lagi disiksa. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Maka minta husnul khatimah, pertolongan wabil khusus di akhir hayat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pertolongan dengan dawamnya kita baca ratibul haddad, baca ratib haddad. Maka mudah-mudahan kita dapat ini semua insyaallah, amin. Diberikan husnul khatimah ini gitu ya. Kemudian ingat secara kesimpulan bahwa ratibul haddad adalah dinding yang kokoh bagi sebuah daerah yang membaca. Dia bukan lagi diri, tetapi dia sudah masuknya ranah daerah. Maka orang yang baca, kalau kata Al-Habib Zain bin Sumit, bukan Zain bin Sumit yang masih hidup ya, ini muridnya Imamul Haddad yang ada di kota Shibam. Apa katanya? Beliau mengatakan yang dawam dia akan mendapatkan 3. Pertama, penuh berkah hidupnya, banyak kebaikan. Ketiga, cahaya. Orang yang dawam sama ratib ini wajahnya pasti bercahaya. Beda sama orang yang nggak ngamalin itu. Subhanallah. Kemudian ini sebagai lambang yang bikin kita aman dari bala musibah zahir dan batin. Kalau musibah zahir biasanya berupa bencana alam, bencana kerugian, tetapi adapun bencana batin itu adalah hilangnya iman atau lepasnya akidah atau lepasnya kita dari mengikuti jejak kaum salihin. Itu musibahnya batin kita. Tapi orang yang dawam dengan ratibul haddad, Allah jaga, Allah lindungin dia dari musibah itu semua. Ya, tentu tadi yang sudah diuraikan, Allah jaga dengan bentengnya dari gangguan bangsa jin, manusia, bahkan binatang. Dan dia seperti seolah mendapatkan satu bodyguard khusus yang menjaga diri kita dari Allah. Dah, kalau orang sudah tahu kayak gini, apalagi yang mau dikhawatirkan dalam hidupnya. Maka saya hari ini hanya berbagi terkait tentang keistimewaan ratibul attas dan ratibul haddad, dengan harapan mudah-mudahan insya Allah 2 ratib ini bisa sama-sama kita niatkan untuk kita amalkan dengan istiqamah insya Allah. Nah, walaupun sejatinya masih banyak lagi amalan-amalan lain yang bisa kita dawamkan wabil khusus di dalam ratib ini ya, di dalam khulasah ini tentunya. Ibu, masih ada wirdul latif, masih ada wirid-wirid lain, tetapi tidak kita uraikan sekarang. Namun insya Allah 2 ini cukup menjadi pegangan. Di lain kesempatan bisa kembali kita uraikan bacaan-bacaan wirid lainnya. Tetapi ingat ibu-ibu ya, seumpamanya tidak ada wirid, ibu tenang, seumpamanya tidak ada wirid yang betul-betul bisa kita dawamkan, tapi pesan saya jangan tinggalkan 2 ratib ini. Bila ada yang harus dikalahkan,
boleh memilih di antara salah satunya, tetapi tolong upayakan sebisa mungkin untuk bisa mendawamkan keduanya. Insya Allah mudah-mudahan ini yang menjadi diri kita semakin tersempurnakan lagi, baik keimanan secara zahir kita maupun keimanan secara batin. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Apalagi kita hidup gak luput dari harapan, gak luput dari keinginan. Memang ada dari kita yang gak punya maunya ya. Semua dari kita banyak maunya ya, insya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan ratib ini bisa menjadi wakil yang menghantarkan kita pada pencapaian hajat-hajat kita, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan semua dari hajatnya, hajat dunia sampai hajat akhirat, berkat daripada ratibul atas maupun ratibul haddad, Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Sampai kita pada penghujung, maka dibalik daripada khulasah al-madad ini, hendaknya kita juga dalam mengamalkan satu wirid butuh ijazah. Betul apa enggak? Ustaz, orang kalau baca wirid pakai ijazah sama enggak ijazah ada bedanya enggak? Ada. Orang kalau baca wirid dengan ijazah tentu ngamalinnya akan jauh lebih mudah. Secara seolah sudah dapat izinnya, sudah dapat langsung mandatnya. Tapi saat dia asal baca-baca aja, kadang-kadang dia justru nggak tahu timing yang tepatnya. Dan dia suka baca-baca seenaknya, padahal di situ punya tata caranya. Maka di sini juga insya Allah walaupun sedikit, banyak sekali mungkin ibu-ibu suka dan sering juga dapat daripada ijazah-ijazah orang saleh. Dan saya juga hari ini ingin ijazahkan kepada ibu-ibu semua, daripada membaca Khulasah al-Madad an-Nabawi, sebagaimana guru saya Sayyidil Habib Umar menijazahkan bacaan Khulasah ini kepada diri saya. Insya Allah mudah-mudahan semua di antara kita bisa sama-sama mengamalkannya. Jawab apa ibu-ibu? Alhamdulillah. Dan juga insya Allah wa ma'akan minal masyayikhina, dari para guru-guru kita yang alhamdulillah sudah memberi kita ijazah spesifik terkait amalan ratibul haddad maupun ratibul atas. Hari ini sebagaimana ijazah yang saya terima dari guru-guru saya ijazahkan juga kepada ibu-ibu semua yang hadir. Bilang apa ibu-ibu? Semoga Allah bisa dawamkan kita semua insyaallah dalam mengamalkan Khulasah al-Madad ya, dan juga lebih spesifik daripada ratibul haddad dan ratibul atas. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yuk hari ini kita bacakan suratul Fatihah biniatul khusus dengan mengenang hari Asyura. Banyaknya kemenangan yang diraih oleh para anbiya, namun tidak juga menafikan kita untuk bisa melupakan apa yang terjadi pada cucu Nabi kita Muhammad SAW, Al-Imam Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau yang tentunya derajatnya telah tinggi, namun dengan kiriman doa yang kita hantarkan kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita untuk bisa berkumpul dengannya, bisa bersatu dengannya, bisa disyafaati olehnya, bisa juga ditolong kelak di akhirat dengannya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah untuk mengenang wafatnya beliau yang wafat pada hari ini, juga beserta seluruh keluarga ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sadatina al-Alawi wa usulihim wa furu'ihim wa man intasab bihim ajma'in, dan juga khususnya Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, Syekh Hanim dan Dahi Baras, wal Habib Alwi wal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan masing-masing dari arwah ahli keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah menempatkan mereka di tempat yang terindah di sisinya, menempatkan kita dan wafatkan kita dengan husnul khatimah, menempatkan kita bersama dengan mereka di surga bersama junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul insyaallah. Terima kasih ibu semua untuk segala perhatian. Jangan lupa di hari Asyura yang penuh banyak kemuliaan ini, jangan lupa doakan saya. Saya juga insya Allah doakan ibu-ibu, hadirkan ibu-ibu. Insya Allah mudah-mudahan semua rangkaian amal yang bisa kita amalkan di hari ini kita amalkan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan dan kebaikan. Bila mana Allah banyak memberikan kemudahan dan kelancaran bagi para anbiya, kaum salihin yang kesulitan dahulu kala,
Kita juga berharap ya Allah, mudah-mudahan di antara kita yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Di antara kita yang sedang tertimpa kesulitan ya Allah, berikan jalan kemudahan di setiap urusannya. Angkat segala beban masalah kehidupan kita dan berikan jalan kemudahan dan keringan di setiap masalah kita. Insya Allah sebagaimana Allah senangkan hatinya para anbiya di hari ini, ya Allah senangkan pula hati kita di hari ini dengan datangnya kabar gembira yang datang kepada kita di hari ini. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Kita doakan sekali lagi Muslim Community, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur, sehatkan badan, berkahi semua langkah, dan insya Allah apa yang sudah dibuat mendatangkan kebaikan khususnya untuk saya dan juga tentunya untuk semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.